Keberadaan partai politik Islam pasca reformasi tidak luput dari konflik internal. Perpecahan Partai Amanat Nasional atau PAN yang melahirkan Partai Matahari Bangsa atau PMB dan perpecahan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang melahirkan Partai Bintang Reformasi atau PBR menjadi salah satu fakta adanya konflik internal di tubuh partai. Sejarah politik di Indonesia diperlihatkan bahwa konflik internal partai sudah terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1930, konflik terjadi di Partai PSII yang pecah menjadi beberapa kelompok, yakni kelompok Salim yang diketuai oleh Muhammad Rum dengan kelompok Abi Kusno Jokro Surojo yang dilatar belakangi oleh perbedaan pandangan terhadap kerjasama koperasi dengan pemerintah Hindia Belanda. Akibat konflik ini, Abi Kusno berhenti dari Lajnah Tanfiziyah pada bulan Mei 1936. Pada masa reformasi, lahirnya banyak partai tidak bisa dilepaskan dari konflik internal dan dinamika perkembangan partai politik. Di satu sisi, konflik internal terjadi sebagai isu yang dianggap lebih dominan umumnya karena bersumber dari gesekan saat suksesi kepemimpinan di antara elemen, unsur, atau aktor utama partai. Di sisi lain, konflik internal yang terjadi pada partai politik di Indonesia selama ini dipicu oleh keberadaan faksionalisasi yang tumbuh dan berkembang subur di internal partai akibat perbedaan cara pandang, platform, ideologi tokoh-tokoh partai mengenai isu dan kebijakan tertentu. Konflik dalam partai politik di Indonesia mendukung pandangan bahwa pertentangan adalah kelompok-kelompok dalam satu ideologi atau aliran merupakan faktor negatif bagi stabilitas partai, sebagaimana dijelaskan oleh Samuel Huntington. Huntington berpendapat bahwa perbedaan pandangan dalam satu ideologi seperti antara kelompok modernis dan tradisionalis atau moderat dan konservatif dalam Islam dapat memicu konflik. Semakin besar tingkat konflik yang terjadi dalam suatu ideologi, semakin besar dampaknya terhadap lemahnya posisi partai politik serta mengurangi kekuatan kelembagaan internal partai. Konflik internal di PKS juga melibatkan tokoh utama partai, yaitu Muhammad Sohibul Iman dan salah satu kader dengan suara terbanyak di NTB, Fahri Hamzah. Konflik antara Fahri Hamzah dan pimpinan DPP PKS memiliki latar belakang sejarah yang panjang, meskipun tampaknya konflik itu hanya bersifat pribadi. Pada kenyataannya, perselisihan tersebut juga mencerminkan adanya konflik faksional di dalam partai. Konflik ini muncul dari perbedaan pandangan terkait orientasi partai yang sudah berlangsung lama dan mencapai puncaknya pada tahun 2016, ketika kedua tokoh utama terlibat perselisihan. Menurut Mahfud Siddiq, ketidaksepakatan tersebut mulai terjadi sejak Pilpres 2004 dan berlanjut setelah kemenangan pemilu tersebut. Dari sini, dua kubu dalam PKS mulai terbentuk, yaitu faksi keadilan dan faksi kesejahteraan. Ini mencerminkan pola faksionalisasi konflik internal yang terjadi dalam PKS sepanjang era reformasi. Pada tahun 2004, faksi yang terjadi yaitu faksi keadilan dan faksi kesejahteraan. Latar belakangnya, perbedaan pandangan kader mengenai sumber daya finansial atau materi. Kecenderungannya yaitu terhadap ideologi. Pada tahun 2008 sampai tahun 2010, faksi yang terjadi yaitu kelompok moderat dan kelompok ortodoks. Latar belakangnya, perbedaan pandangan mengenai keterbukaan partai terhadap non-muslim, kecenderungannya yaitu terhadap ideologi. Pada tahun 2016, faksi yang terjadi yaitu faksi sejahtera dan keadilan. Latar belakangnya, PKS mengalami konflik internal setelah Fahri Hamzah, yang merupakan pendukung Anies Mata atau pimpinan PKS sebelumnya, tidak terpilih dalam struktur pengurus harian Dewan Pengurus Pusat PKS. Kecenderungannya terhadap ideologi. Lalu pada tahun 2018, terjadi faksi sejahtera dan keadilan. Latar belakangnya perpecahan terjadi karena DPP mewajibkan semua calon legislatif PKS untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan tanggal kosong. Cenderungannya terhadap ideologi. Di tingkat nasional, satu-satunya perwakilan faksi sejahtera yang menduduki posisi tertinggi di legislatif adalah Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR periode 2014 sampai 2019. Konflik antara Fahri Hamzah dan pimpinan DPP PKS berkaitan erat dengan posisinya sebagai pimpinan DPR. Menurut pimpinan DPP PKS periode 2015 sampai 2020, keberadaan Fahri Hamzah di posisi strategis tersebut dianggap sebagai bermasalah
karena ia merupakan salah satu figur kuat dalam faksi sejahtera, terutama setelah Anies Mata tidak lagi menjabat sebagai pimpinan partai. Faksi Keadilan terdiri dari kader-kader yang tetap mempertahankan semangat asli PKS seperti masa awal berdirinya Partai Keadilan. Kelompok ini diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Sohibul Iman dan Ustadz Salim Segef Al-Jufri. Sementara itu, faksi sejahtera lebih identik dengan kader-kader yang mengusung konsep partai modern dan menginginkan PKS bergerak ke arah yang lebih moderat. Fahri Hamzah yang menjabat sebagai wakil ketua DPR adalah salah satu perwakilan utama dari kelompok ini. PKS memutuskan untuk memecat Fahri Hamzah karena selama menjabat sebagai wakil ketua DPR, ia sering mengungkapkan pandangan politik yang bertentangan dengan pimpinan partai. Pernyataan-pernyataan tersebut dianggap tidak sejalan dengan arahan partai yang dipimpin oleh Sohibul Iman dan Ustadz Salim Segef Al-Jufri, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan pimpinan partai. Menurut laman PKS, beberapa pernyataan Fahri Hamzah meliputi yang pertama, menyebut anggota DPR RI sebagai rada-rada blow-on yang mengakibatkan sebagai anggota DPR RI melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD dan akhirnya Fahri Hamzah diputuskan oleh MKD melakukan pelanggaran kode etik ringan. Yang kedua, mengklaim bahwa DPR RI sepakat membubarkan KPK. Yang ketiga, mendukung 7 proyek DPR RI yang tidak sesuai dengan arahan pimpinan PKS. Selain itu, Fahri Hamzah juga mengemukakan yang pertama, pandangannya bahwa tunjangan gaji pemimpinan dan anggota DPR RI masih kurang. Padahal fraksi PKS RI secara resmi menolak kebijakan kenaikan gaji pejabat negara. Dan yang kedua, penolakannya terhadap revisi UU KPK.